Deforestasi adalah penggundulan hutan yang mengistilahkan lain dari fungsi lahan menjadi fungsi lain, seperti pertanian, pemukiman, dan peternakan. Dengan luas hutan sekitar 109 juta hektar, Indonesia adalah pemilik hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brasil dan Kongo. Tahukah kamu apa saja sih yang menjadi kekayaan hutan di Indonesia? 38.000 jenis tanaman, 515 jenis mamalia, 511 jenis reptilia, 1.531 jenis burung. Lantas, masih adakah sisa hutan di Indonesia? Sejak tahun 1970, penggundulan hutan mulai marak di Indonesia. Pada tahun 1997 sampai 2000, laju kehilangan dan kerusakan hutan di Indonesia mencapai 2,8 juta hektar per tahun. Pada tahun 2009 sampai 2013, ekspansi perkebunan kelapa sawit telah menyumbang mendeforestasi lebih dari 500.000 hektar. Apa yang kalian ketahui tentang deforestasi itu? Dalam perspektif ilmu kehutanan, deforestasi dimaknai sebagai situasi hilangnya tutupan hutan beserta atribut-atributnya yang berimplikasi pada hilangnya struktur hutan dan fungsi hutan itu sendiri. Deforestasi adalah perubahan secara permanen dari areal hutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Terdapat 4 faktor utama penyebab deforestasi hutan, yaitu yang pertama ada konversi pertanian, yang kedua ada illegal logging, yang ketiga ada kebakaran hutan, dan yang terakhir ada penggunaan kayu bakar. Terdapat 4 dampak dari deforestasi hutan, yaitu yang pertama ada hilangnya keanekaragaman hayati, yang kedua ada abrasi, yang ketiga ada siklus air, dan yang terakhir ada erosi. Kerusakan hutan di Indonesia terutama disebabkan oleh penebangan liar, kebakaran hutan dan lahan, kegiatan penambangan, peralihan fungsi hutan menjadi perkebunan skala besar dan hutan tanaman industri, dan penebangan yang tidak lestari. Menurut Bank Dunia, Indonesia telah melepaskan 300 ton emisi karbon untuk setiap 1 hektar lahan hutan yang dibuka menjadi perkebunan. Dampak penebangan hutan secara liar. Indonesia memiliki hutan yang sangat luas. Berbagai makhluk hidup ada di hutan Indonesia, yang berisi bermacam-macam binatang dan tumbuhan. Tapi sekarang ini hutan di Indonesia semakin sempit karena adanya kebakaran hutan, bencana alam, dan penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar menjadi salah satu penyebab hutan di Indonesia semakin sempit. Penebangan hutan ini dilakukan untuk mengubah hutan menjadi perkantoran, pemukiman, pabrik, ataupun pusat perbelanjaan. Penebangan hutan secara liar dan terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Di antaranya hilangnya kesuburan tanah, turunnya sumber daya air, menyebabkan pemanasan global, hilangnya habitat hewan dan tumbuhan di dalam hutan, dan menyebabkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Deforestasi hutan dapat dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama adalah sistem tebang pilih. Sistem tebang pilih adalah sistem di mana penebangan pohon dilakukan dengan cara menebang pohon yang usianya sudah tua ataupun sudah matang, sehingga tidak mengganggu ekosistem alam. Yang kedua adalah reboisasi atau penghijauan. Adalah sebuah tindakan penanaman kembali pohon yang sudah ditebang dengan bibit baru maupun penanaman bibit-bibit baru di lahan-lahan yang sudah tidak ditumbuhi pohon. Dan yang terakhir adalah pengawasan hutan guna mencegah
penebangan hutan secara liar, dan pembakaran hutan secara ilegal. Berikut ini beberapa cara yang harus kita lakukan agar kelestarian hutan kita dapat terjaga. Yang pertama, menerapkan sistem tebang pilih atau menebang pohon yang sudah tidak produktif. Kedua, melakukan reboisasi untuk menggantikan satu pohon yang ditebang dengan menanam kembali satu pohon. Ketiga, menggunakan hasil hutan secara bijaksana dan tidak berlebihan. Serta yang keempat, tidak menebang pohon secara sembarangan dan sewenang-wenang. Kemudian kaitan deforestasi hutan dengan pendidikan pada dasarnya mencakup 4 sasaran. Yang pertama adalah membina keselarasan hubungan antara manusia dengan alam itu sendiri. Yang kedua, melestarikan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Yang ketiga adalah membimbing manusia dari yang awalnya perusak alam menjadi pencinta alam. Dan yang terakhir adalah mencegah kemerosotan mutu lingkungan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.